Rabi'ah Al-Mumtazah, juga dikenal sebagai Rabi'ah Basri, adalah seorang sufi wanita legendaris yang dikenal karena kesucian jiwa dan kecintaannya yang mendalam kepada Allah. Ia merupakan klien atau dalam bahasa Arab disebut maulad dari klan Al-Atiq, suku Qais bin Adi, sehingga ia pun terkenal dengan julukan Al-Qaisiyah. Nama lengkapnya adalah Rabi'ah binti Ismail Al-Adawiyah Al-Basriyah, dan ia diperkirakan lahir antara tahun 713 sampai 717 Masehi atau 95 sampai 99 Hijriah di Basrah, Irak, lalu wafat sekitar tahun 801 Masehi atau 185 Hijriah. Rabi'ah adalah seorang sufi sunni yang hidup pada masa dinasti Umayyah dan dikenal sebagai pemimpin perempuan zahidah yang mengabdikan diri dalam jalan spiritual menuju Allah. Karena kezuhudannya, ia dijuluki sebagai The Mother of the Grand Master, Weigi artinya ibu para sufi. Pemikiran-pemikirannya menjadi panutan banyak sufi besar setelahnya, termasuk Ibnu Al-Farid dan Dunnun Al-Misri, bahkan dikenal hingga ke Eropa. Para cendekiawan seperti Margaret Smith, Louis Massignon, dan Reynold Nicholson telah meneliti dan menulis tentang kehidupan serta pemikiran Rabi'ah. Rabi'ah lahir dari keluarga miskin di Basrah dan merupakan anak keempat dari 4 bersaudara. Itulah sebabnya ia diberi nama Rabi'ah, yang berarti anak keempat. Pada malam kelahirannya, kondisi ekonomi keluarga sangat sulit. Ayahnya, Ismail, bahkan tidak memiliki uang atau alat penerangan untuk menemani proses kelahiran istrinya. Beberapa hari setelah kelahiran Rabi'ah, ayahnya bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW yang berkata padanya agar tidak bersedih karena anaknya akan menjadi seorang wanita mulia yang kelak banyak orang mengharapkan syafaatnya. Rabi'ah tumbuh sebagai anak yang cerdas dan taat dalam beragama. Namun, tak lama kemudian ayah dan ibunya wafat, sehingga Rabi'ah dan ketiga saudara perempuannya menjadi yatim piatu. Harta satu-satunya yang diwariskan kepada mereka hanyalah sebuah perahu kecil. Rabi'ah pun bekerja menyeberangkan orang dengan perahu tersebut di Sungai Dajlah, sementara ketiga saudarinya bekerja menenun kain dan memintal benang di rumah. Ketika kota Basrah dilanda kekeringan parah akibat musim kemarau panjang, Rabi'ah dan saudaranya memutuskan mengembara untuk bertahan hidup. Namun dalam perjalanannya, Rabi'ah terpisah dari saudara-saudaranya dan hidup seorang diri. Ia kemudian diculik oleh sekelompok penyamun dan dijual sebagai hamba sahaya seharga 6 dirham kepada seorang pedagang. Pedagang tersebut memperlakukan Rabi'ah dengan sangat kejam dan memaksanya bekerja keras setiap hari. Di tengah penderitaannya sebagai budak, Rabi'ah justru mulai mengembangkan pemikiran sufi yang mendalam. Ia menjalankan seluruh amal ibadah bukan karena mengharap surga atau takut neraka, tetapi murni karena cinta kepada Allah. Aliran ini dikenal sebagai Al-Mahabbah atau cinta tanpa pamrih. Dan ia pun dikenal sebagai tokoh sufi yang menekankan uns, kedekatan kepada Tuhan. Ia pernah berkata, "Saya malu meminta sesuatu pada Dia yang memilikinya, apalagi pada orang-orang yang bukan menjadi pemilik sesuatu itu. Sesungguhnya Allah lah yang memberi rezeki kepadaku dan kepada mereka yang kaya. Apakah Dia yang memberi rezeki kepada orang yang kaya, tidak memberi rezeki kepada orang-orang miskin? Sekiranya Dia menghendaki begitu, maka kita harus menyadari posisi kita sebagai hamba-Nya, dan haruslah kita menerimanya dengan hati ridha atau senang." Rabi'ah berbeda dari sufi lain sezamannya. Jika para zahid sebelumnya menekankan takut kepada Allah, maka Rabi'ah justru memperkenalkan jalan tasawuf berdasarkan cinta kepada Allah. Ia adalah pembaharu besar dalam sejarah spiritual Islam. Suatu malam, ketika Rabi'ah sedang bermunajat dan sholat malam, majikannya melihat sebuah cahaya terang menggantung di atas kepala Rabi'ah, tanpa tali dan menyinari seluruh rumah. Cahaya ini dikenal dalam literatur tasawuf sebagai sakinah,
atau dari bahasa Ibrani Shekinah, yakni cahaya rahmat Tuhan. Melihat kejadian luar biasa itu, sang pedagang ketakutan dan membebaskan Rabi'ah keesokan harinya. Ia bahkan menawarkan untuk menanggung seluruh kebutuhan hidup Rabi'ah jika tetap tinggal di Basrah. Namun Rabi'ah menolak. Ia ingin menepati janjinya. Bila telah bebas, ia akan mengabdikan seluruh hidupnya hanya untuk beribadah kepada Allah. Setelah bebas, Rabi'ah memilih tinggal di padang pasir dan kemudian menetap di sebuah tempat khusus untuk beribadah. Ia membentuk majelis sufi yang dihadiri oleh banyak murid perempuan dan para zahid. Beberapa tokoh besar yang pernah mengunjungi majelis Rabi'ah antara lain Malik bin Dinar, Sufyan As-Sauri, dan Syaqiq Al-Balkhi. Rabi'ah hanya tidur sebentar pada siang hari, dan sepanjang malam ia habiskan untuk sholat dan bermunajat. Syair-syair cinta Rabi'ah kepada Allah sangat terkenal dan menjadikannya pujangga spiritual yang dicintai hingga ke pelosok negeri. Karena reputasinya yang tinggi, ia menerima banyak lamaran dari tokoh-tokoh penting. Abdul Wahid bin Zaid, seorang teolog dan ulama, Muhammad bin Sulaiman Al-Hashimi, seorang amir dari dinasti Abbasiyah, seorang gubernur yang bahkan meminta rakyat Basrah untuk mencarikannya istri, dan semuanya sepakat memilih Rabi'ah. Dalam satu riwayat lain disebutkan Hasan Al-Basri juga pernah melamarnya. Namun ini diragukan karena Hasan wafat 70 tahun sebelum Rabi'ah. Namun Rabi'ah menolak semua lamaran tersebut bukan karena menentang pernikahan, sebab ia paham bahwa menikah adalah sunnah. Tetapi ia takut tidak bisa adil terhadap suami dan anak-anak karena hati dan seluruh perhatiannya hanya untuk Allah. Setelah menunaikan ibadah haji ke Mekah, kondisi kesehatan Rabi'ah menurun. Ia kemudian tinggal bersama sahabatnya, Abdah binti Abi Syawal, yang dengan setia merawatnya. Rabi'ah tak ingin merepotkan orang lain dan telah menyiapkan sendiri kain kafan untuk kematiannya jauh-jauh hari. Menjelang wafat, banyak orang saleh ingin menemaninya, tapi Rabi'ah menolak. Ia meninggal dunia dalam usia sekitar 83 tahun pada tahun 801 Masehi, 185 Hijriah, dan dimakamkan di Basrah, Irak. Rabi'ah Al-Adawiyah adalah tonggak penting dalam sejarah tasawuf. Ia membuka jalan dari tasawuf berbasis ketakutan kepada tasawuf berbasis cinta. Ia adalah lambang kemurnian hati dan kekuatan spiritual seorang perempuan yang tak hanya dikenang dalam dunia Islam, tapi juga di mata para pemikir dan penulis spiritual di seluruh dunia.